Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak soleh dan soleha. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Ya alhamdulillah anak-anakku semuanya, di pagi hari yang sangat cerah ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita semua kesehatan dan juga kesempatan untuk bertemu kembali dengan ustazah dalam pembelajaran online. Oke anak-anakku semuanya, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita refresh dulu sejenak seperti biasanya dengan tepuk PPK ya. Kita mulai ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Yes. Sekali lagi. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Yes. Oke, anak-anakku semuanya, ya, semoga kita selalu bersemangat dalam belajar ya anak soleh. Jangan pernah menyerah dalam belajar karena itu untuk masa depan kalian sendiri. Oke anak-anakku semuanya, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa. Tepuk satu jari, tepuk dua jari, tepuk tiga jari, tepuk empat jari, tepuk lima jari, berbunyi semua. Ayo ananda soleh soleha, mana sikapnya berdoa? Hap, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, berikanlah aku ilmu dan pemahaman yang baik. Amin ya rabbal alamin. Oke anak-anakku semuanya, sekarang siapkan buku tema 7. Tema 7 ya. Indahnya keragaman di negeriku. Subtema 1, keragaman suku, bangsa dan agama di negeriku. Fokus pembelajaran hari ini di tema 7 anak soleh, yaitu bahasa Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran kita anak soleh soleha hari ini, yang pertama, melalui penjelasan guru, siswa mampu menuliskan kata sulit dalam bacaan dan mampu menjelaskan artinya dengan tepat. Yang kedua, melalui pemberian tugas mandiri di rumah, siswa mampu menemukan ide pokok dan informasi pada bacaan bahasa daerah di Indonesia terancam punah dengan benar. Anak-anakku semuanya, menjelaskan arti kata sulit dalam teks non-fiksi. Seperti yang kita ketahui, keragaman bangsa Indonesia meliputi suku, bangsa, dan agama. Apakah kamu tahu arti dari keragaman? Saat membaca sebuah teks, kamu akan menemukan kata-kata sulit karena kamu tidak mengetahui artinya, ya. Anak soleh, untuk mengetahui arti sebuah kata, sebaiknya kamu mencari arti kata tersebut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat dengan KBBI. Lakukanlah hal-hal berikut. 1. Siapkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang kedua, tentukan kata dasar dari kata yang akan dicari maknanya. Kata dasar keragaman adalah ragam. Carilah pada kolom huruf R dalam kamus. Nah, disitulah kalian akan menemukan apa itu keragaman. Yang ketiga, anak soleh, kemudian carilah kata keragaman pada bentuk-bentuk turunan dari kata ragam. Sekarang kamu telah mengetahui arti kata keragaman tersebut. Selain menggunakan kamus, kita juga dapat mencari arti sebuah kata menggunakan KBBI online. Anak soleh, ayo simak teks berikut ini. Suku bangsa di Indonesia. Bangsa Indonesia terkenal dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan ini tertulis pada lambang negara, Garuda Pancasila.
Semboyan Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebuah slogan. Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu. Perbedaan tersebut terlihat dari beragamnya suku bangsa, bahasa, agama, adat, dan budaya. Meskipun memiliki perbedaan, penduduk Indonesia tetap dapat hidup berdampingan dengan rukun. Nah, dari bacaan tersebut ya anak soleh, kita bisa menemukan arti kata-kata sulit dalam kamus ya. Kata-kata sulitnya yang pertama, suku bangsa. Suku bangsa itu artinya kesatuan sosial yang dapat dibedakan dari kesatuan sosial lain berdasarkan kesadaran akan identitas perbedaan kebudayaan, khususnya bahasa. Yang kedua, kata sulitnya di bacaan tadi ya anak soleh, yaitu semboyan. Semboyan itu artinya perkataan atau kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tuntutan atau pegangan hidup, intisari, suatu usaha dan sebagainya. Bisa juga dibilang slogan atau motto ya. Yang ketiga, slogan. Slogan itu artinya perkataan atau kalimat pendek yang menarik atau mencolok dan mudah diingat untuk memberitahukan atau mengiklankan sesuatu. Nah, anak soleh dan soleha sekarang menemukan informasi dalam teks. Salah satu cara menggali informasi dapat diperoleh melalui membaca. Dengan membaca, kamu dapat memperkaya pengetahuanmu. Dalam menemukan informasi penting dari sebuah teks, kamu sebaiknya memperhatikan hal-hal berikut di bawah ini. Yang pertama, membaca judul teks ya. Yang kedua, membaca keseluruhan isi teks. Kemudian yang ketiga, mencatat hal-hal penting yang belum pernah kalian ketahui. Ayo perhatikan contoh soal di bawah ini. Kita bisa menuliskan informasi yang sudah diketahui tentang suku bangsa Indonesia seperti berikut. Di kolom sebelah kiri anak soleh, informasi yang sudah diketahui tentang suku bangsa Indonesia terdiri dari Indonesia memiliki keanekaragaman suku. Itu sudah diketahui ya. Kemudian Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dan ketiga, setiap suku bangsa memiliki ciri khas masing-masing. Di kolom sebelah kanan anak soleh itu belum ada isinya ya. Itu akan dijawab, kita akan menjawab sama-sama ya. Jadi di kolom sebelah kanan ini informasi yang baru diketahui tentang suku bangsa di Indonesia. Di kolom sebelahnya tadi yang sudah kita ketahui. Di kolom kanan yang baru diketahui ya. Kita sama-sama mengerjakan soal ini. Oke anak soleh, untuk menjawab soal di sebelah tadi itu, ayo kita simak teks berikut ini. Suku bangsa di Indonesia. Bangsa Indonesia terkenal dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan ini tertulis pada lambang negara Garuda Pancasila. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebuah slogan. Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu. Perbedaan tersebut terlihat dari beragamnya suku, bangsa, bahasa, agama, adat, dan budaya. Meskipun memiliki perbedaan, penduduk Indonesia tetap dapat hidup berdampingan dengan rukun. Menurut sensus yang dilakukan Badan Pusat Statistik pada tahun 2010, Indonesia memiliki 1.331 suku bangsa. Suku terbesar di Indonesia adalah suku Jawa. Suku Jawa merupakan gabungan beberapa suku di Pulau Jawa. Jumlah penduduk suku Jawa mencapai 40,2% dari penduduk Indonesia. Sementara itu, suku Nias memiliki jumlah penduduk yang paling sedikit, yakni hanya 0,44%. Wah, sedikit sekali ya anak soleh dari penduduk Indonesia. Suku-suku lain seperti suku Papua memiliki persentase sekitar 1,14% dan suku Tionghoa sekitar 1,2% dari jumlah penduduk Indonesia. Nah anak soleh, setelah membaca kita mendapatkan informasi baru. Kita bisa menuliskan informasi yang baru kita ketahui. Nah, perhatikan di sebelah tabel di sebelah kanan ya anak soleh. Itu tadi kan tabel sebelah kanan itu masih kosong ya.
Sekarang kita jawab sama-sama. Informasi yang baru diketahui tentang suku bangsa di Indonesia. Yang pertama, Indonesia memiliki 1.331 suku bangsa. Yang kedua, suku Jawa memiliki jumlah penduduk terbanyak. Itu yang baru kita ketahui ya. Kemudian yang ketiga, jumlah penduduk paling sedikit adalah suku Nias. Nah, anak soleh menggali informasi teks melalui ide pokok. Suatu teks mengandung beberapa informasi penting yang ingin disampaikan penulis kepada pembacanya. Untuk mendapatkan informasi tersebut, kita perlu memahami isi teks dengan baik. Salah satu cara untuk memahami isi teks adalah dengan menentukan ide atau gagasan pokok setiap paragraf pada teks tersebut. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi pokok dalam pengembangan paragraf, ya. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi pokok dalam pengembangan paragraf. Ayo perhatikan paragraf berikut ini. Salah satu kekayaan budaya yang dimiliki Indonesia adalah keragaman wastra dan kain Nusantara. Beberapa jenis kain khas Indonesia bahkan sudah mulai dikenal dan diakui di mancanegara. Batik merupakan salah satu contoh wastra yang keberadaannya sudah mendunia. Banyak turis mancanegara yang sudah mengenal dan menggunakan batik dalam kesehariannya. Nah, anak soleh, ide pokok paragraf di atas adalah batik merupakan salah satu keragaman wastra atau kain Nusantara. Itulah ide pokok dari bacaan di atas. Nah, anak soleh, sekarang menyampaikan informasi dari teks non-fiksi. Kamu juga dapat menyajikan informasi teks dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran adalah cara mencatat yang disajikan dalam bentuk bagan. Menyajikan informasi suatu teks menggunakan peta pikiran akan memudahkanmu dalam menyusun informasi penting dalam suatu teks. Nah, anak soleh, untuk menggali informasi dari teks ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Yang pertama, bacalah teks dengan seksama. Yang kedua, tentukan topik dari teks non-fiksi tersebut. Yang ketiga, catatlah setiap informasi penting yang disampaikan. Yang terakhir, rangkailah ide atau gagasan pokok yang sudah kamu temukan ke dalam satu paragraf. Saat menyampaikan informasi, sampaikanlah dengan suara lantang dan percaya diri. Nah, anak soleh, kita sampai di penghujung materi, yaitu tugas. Tugasnya adalah ada di halaman 30 dan 31 ya. Halaman 30 itu bacaan tentang bahasa daerah di Indonesia terancam punah. Nah, itu bacaannya, kalian baca baik-baik, kalian baca dalam seksama. Kemudian tugasnya ada di halaman 31 anak soleh. Di situ ada kolom ya. Dari paragraf pertama, kedua, ketiga, dan keempat ya, itu kalian cari ide pokoknya. Jadi paragraf pertama itu ide pokoknya apa, paragraf kedua ide pokoknya apa, dan seterusnya. Kemudian yang di bawah ini mencari informasi dari teks bahasa daerah di Indonesia terancam punah. Ya, jadi informasi apa sih yang ada di paragraf 1, 2, 3, dan 4? Ya, informasi apa sih yang kalian belum tahu? Ya, oke, anak-anakku semuanya, sampai di sini materi kita hari ini tentang tema 7, subtema 1, bahasa Indonesia. Semangat mengerjakan tugas anak soleh, dan jangan pernah menyerah dalam menuntut ilmu. Tetap semangat, jaga kesehatan. Ustazah akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.